Selamat siang Bapak Ibu hadirin dan pemirsa dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Terimalah salam dari saya, salam Nusantara. Salam Nusantara Bapak Ibu. Baik, setelah salam yang penting adalah pantunnya. Tolong cakepnya Bapak Ibu ya. Minum dawet bikin adem, lebih asik bersama kawan. Trump dan Xi Jinping berantem, bisnis harus tetap jalan. Satu lagi, ubur-ubur ikan lele. Gara-gara Om Trump bikin repot le. Tapi Bapak Ibu, kalau kita melihat wajah panelis kita yang hadir pada kesempatan kali ini, sepertinya soal ribut-ribut atau perang dagang Tiongkok dan Amerika Serikat itu hanya ada di berita aja ya, Pak Hajib ya. Saya mau ke Pak Hajib dulu deh, saya mau minta highlightnya ya. Ini kan kita sudah berapa lama nih Pak Hajib, setiap ketemu Pak Hajib masalah aja yang dibahas. Tapi bagaimana posisi Indonesia sekarang, khususnya posisi tawar, dalam kondisi lagi ada perang dagang nih. Boleh mikrofonnya Pak di kursi? Iya silakan. Oke, terima kasih banyak Mas Doni. Memang kita ini dihadapkan pada banyak masalah ya. Tapi kalau ketika kita melihat wajah Indonesia seperti Mas Doni Der Kaiser, ini sepertinya Indonesia ini selalu cerah sepertinya. Amin. Oke, begini Mas Doni. Memang ini menjadi sebuah tantangan ekonomi yang luar biasa ketika kemudian di awal April, awal bulan ini Trump mengeluarkan kebijakan ultranasionalisnya dengan membuat tarif Trump seperti itu. Yang rumusnya pun kita nggak tahu dari mana. Tapi poinnya adalah itu menjadi sebuah langkah ekonomi sekaligus langkah politik untuk memaksa semua negara itu secara bilateral negotiate ulang. Dan repotnya adalah yang dinegosiasi itu bukan hanya sekedar berbicara tarif, bukan hanya berbicara fiskal, tapi berbicara kebijakan-kebijakan ekonomi yang lain. Makanya kemudian kita melihat mereka juga menyinggung tentang kris misalnya, bahkan sampai manggadu aja diotak-atik gitu. Nah inilah bagian dari upaya Donald Trump itu memperkuat kembali posisi ekonominya. Tapi begini Mas Doni, memang kemudian Apindo memberikan 4 masukan kepada pemerintah secara langsung waktu itu. Yang pertama adalah memang pemerintah harus menegosiasi ulang bagaimana tarif resiprokal ini bisa memberikan aspek yang bersifat win-win Mas Doni. Karena negosiasi adalah satu-satunya yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Sebentar, emang bisa win-win kita? Kita punya bargaining position, bargaining power. Semaksimal mungkin lah, ini kan punya rentang yang panjang ini ceritanya nih. Tapi poinnya adalah yang bisa melakukan retaliasi hanya China. Karena China adalah negara nomor 2 besar ekonomi dengan 17 triliun US dollar. Amerika dengan 26 triliun. Kita di kisaran 1,3 triliun. Jadi sekali lagi negosiasi adalah langkah paling realistis yang dilakukan oleh pemerintah. Itu poin pertama. Kemudian kedua adalah kita mengusulkan pemerintah agar terus mendorong kerjasama dengan bilateral maupun regional untuk membuka pasar baru sebenarnya Mas Doni. Karena yang kita khawatirkan adalah efek dengan adanya tarif Trump ini bukan sekedar aspek fiskal atau neraca dagang. Tapi lah berbicara masalah stabilitas mata tukar rupiah yang bahkan kita terus melorot mendekati 17.000 US dollar rupiah per US dollar. Kemudian yang kedua bagaimana kondisi ekonomi makro yang lain akan menjadi semacam collateral damage dengan adanya tarif Trump ini. Sehingga pemerintah harus membuka ruang baru untuk negosiasi dengan pasar-pasar baru. Entah dengan development aid, dengan negara-negara berkembang yang lain, termasuk dengan BRICS dan lain-lain. Yang ketiga dan keempat itu berbicara masalah penguatan ekonomi domestiknya Mas Doni. Yang ketiga kita memberikan masukan agar pemerintah membangun sebuah clustering ekosistem bisnis yang low cost ekonomi. Karena kalau kita lihat realitas yang ada, kita masih high cost ekonomi. Itu yang membuat barang dan jasa kita kompetitifnya rendah, Mas Doni. Dan bahkan kalau kita lihat bagaimana China bisa melakukan mereduksi high cost ekonomi, mereka salah satunya adalah berbicara masalah membangun clustering ekonomi yang ada. Dan ini yang diatur oleh pemerintah dan bahkan Apindo mengusulkan itu yang namanya Indonesia Incorporated. Yaitu para pelaku usaha bukan hanya sebagai sekedar pelaku ekonomi, tapi menjadi bagian partner pemerintah untuk membangun sebuah bisnis yang sustainable dan profit maksimalis. Kira-kira begitu. Oh bukan Danantara ya maksudnya ya? Wah ini bisa panjang 2 SKS kalau kita ngomongin Danantara ini. Mancing-mancingnya Mas Doni. Memang tugas saya memancing Pak. Yang terakhir kita mendorong revitalisasi adanya sektor-sektor yang padat karya. Karena tadi Pak Don Bosco izin juga menyampaikan bagaimana problem salah satu yang menjadi utama adalah berbicara masalah pengangguran. Jadi kita mendorong pemerintah agar lebih padat karya, mendorong pemerintah agar mendorong job creation. Bahkan kalau kita lihat
dari studi Bank Dunia terakhir minggu ini menyatakan 60,7% penduduk Indonesia itu miskin. Ini menjadi PR besar kita, dan untuk mengurangi kemiskinan, hal yang paling mungkin didorong oleh pemerintah melalui, kalau pemerintah ingin mendorong dengan government spending, ini ruang fiskalnya terlalu sempit. Yang bisa didorong adalah membangun ekosistem bisnis yang bisa membentuk job creation. Kira-kira begitu Mas Doni sebagai pengantar. Terima kasih. Oke, baik.